Karena gue pernah cuy, nih bicara ya. Dalam keadaan sehat walafiat dah pokoknya ya. Gue nggak tahu dan gue nggak sadar kalau masker gue itu kayaknya kekencengan. Nah itu yang bahaya tuh, apalagi langsung mau jatuh gue, kayak orang nggak ada oksigen. Iya. Kembali lagi dalam obrolan warung bersama gue Juan Babe dan gue ngedatengin orang. Gue yang dateng. Ini ada Mr. Fahmi. John, gimana John? Siap membuat channel YouTube Juan ya. Channel YouTube Juan akan di DM sama polisi cyber. Maaf. Nih doi katanya ya pernah terinfeksi virus COVID-19 atau yang disebut corona. Bener John? Oh iya bener. Itu per kapan John? Detailnya sih gue lupa kok. Masalah sih sekitar akhir Januari ya. Januari 10 hari. Karantina 10 hari dan setelah itu ya udah selesai. Dan selesainya itu nggak dites lagi. Itu yang bikin lo kena curiganya dari mana tuh? Nah, kalau gue kenanya itu sebenarnya kalau gue pribadi karena gue kan ini kembali ke apa ya? Orangnya masing-masing atau gimana? Kan orang kan bebas berpendapat ya. Iya, Indonesia kan bebas berpendapat kan. Oh, sangat benar. Iya kan? Kita negara demokrasi. Boleh percaya, kalau misalkan kita nggak percaya nggak boleh dipaksa dong. Iya. Situ jangan maksa-maksa ya. Gue sih dari awal ya. Menurut gue gini, virus ini mungkin memang ada, cuman tidak seberbahaya itu. Oke. Dan tidak perlu selebay ini sampai mengorbankan orang kerja susah segala macam gitu. Iya. Mungkin ini akan menjadi PR pemerintah kali ya. Dan tes virus ini entah itu rapid test, antigen, swab apa segala macam. Iya. Gua tuh bisa dibilang hampir nggak mau tes gitu buat apa? Awalnya tuh. Iya. Kecuali kalau emang gua ada keperluan, misalkan gua mau keluar kota, kalau mau terbang kan harus tes kan, ya mau nggak mau kan. Cuman karena kebetulan nih udah hampir setahun ini gua nggak kemana-mana, ya udah gua nggak tes. Oh bisa lu terbang nggak pakai tes Pak? Pakai Raja Wali. Lem. Nah, terus kenapa kok gue bisa tes? Akhirnya serumah itu tes. Karena awalnya adek gue yang bontot tuh sakit. Terus? Sakit tiba-tiba nggak bisa nyium. Oke. Itu karena nggak bisa nyium karena nggak ada lawan ciumnya atau gimana? Maksudnya nggak bisa. Nggak nyium aroma gitu. Sama nggak bisa ngerasain makanan. Ya udah, akhirnya dia disuruh tes ya kak ya. Disuruh tes swab di puskesmas. Iya. Makanan gue nih. Terus udah gitu gini. Lucunya tuh abis tes nunggu dulu kan hasilnya. Kalau nggak salah seminggu ya? 3 hari. Mosok lebih kayaknya Gua nanya lu masalah yang lain, lu gila. Soalnya waktu itu dia yang nganterin. Cuman kayak waktu itu gue singkat gue kayaknya 5 hari lebih deh. Gue tungguin kan. Nah, sepanjang dia udah ngerasa sakit itu, nggak bisa nyium, terus dia tes swab. Nah, sepanjang nunggu hasilnya itu, ya kita tuh lalu-lalang aja di rumah. So asik ya kemana? Ya, kadang-kadang gue berantem-beranteman sama adek gue, kadang ya main piting-pitingan di kasur gitu sama bang ade kan. Terus main Uno bareng, sama dia juga nih, terus sama adek gue yang satu lagi main Uno bareng. Kan kalau emang itu virus, ini kan droplet apalah airborne kan. Terus akhirnya udah keluar hasilnya, dia positif si Lala itu. Bubar. Iya, tiba-tiba langsung tuh. Bus, semprot. Yoi, semprot. Bakar. Iya. Kayak ada vampir bakar. Gitu. Iya. Akhirnya udah, terus karena dia udah positif kan yang bontot. Serumah suruh isolasi. Swab. Oh, swab dulu nih semuanya. Suruh swab. Termasuk you. Yoi. Masuk gua. Swab. Hasilnya adalah
Karina negatif, terus adek gue yang satu lagi negatif, dia, gue positif. Ya udah gue berdua tuh. Kan lucu kan. Nah, terus lu tahu kalau lu tuh positif? Ya pas udah keluar hasil swab Pas hasil swabnya keluar dan itu udah terbukti bahwa lu tuh positif. Tapi apa yang lu rasain pada saat itu? Nggak ada. Maksudnya gejala? Nggak ada. Batuk-batuk gitu. Enggak. Keluar-keluar darah kayak di sinetron kan? Enggak. Gitu. Gue gini bang, gue batuk pilek itu sebenarnya udah langganan. Oke. Gue tuh emang orangnya, imun gue tuh emang termasuk lemah dari kecil. Gue sampai diledekin tuh waktu gue SMP sama guru gue, kamu tuh penyakitan gitu. Ternyata ada tuh namanya pak. Masih hidup apa enggak tuh? Lu gila ngatain orang sakit-sakitan mulu. Lu luapin aja di sini di channel gua. Tapi jangan gitu-gitu banget, John. Gitu. Jadi gue tuh emang dari dulu tuh imun gue tuh emang lemah. Termasuk lemah. Makanya gue berusaha untuk ningkatin imun gue dari gue olahraga. Gue kadang suka nge-gym di rumah biasanya. Wih, pantesan badan lu gede juga dia. Gitu. Enggak nguli aja. Push up. Biar kadang nguli juga. Olahraga dapat ada duit. Proyekan gitu. Ngaci. Ada proyekan. Ini kembali lagi nih. Oh iya, lalu mana-mana gitu. Ini udah gitu kan. Jadi emang dasar imun gue emang lemah. Batuk pilek tuh gue emang langganan. Kadang-kadang gue pilek, apalagi kalau pilek tuh sering banget lah. Kecapean dikit, kedinginan dikit. Masa nggak ada ininya, John? Nggak ada panik-paniknya pas lu tahu lu positif terus apa nih yang mesti gue lakuin nih? Bisa gitu, apa gue mesti siapin makanan di kamar kan? Oh iya. Kan benar, ada penting. kakak tercinta yang Iya. Pentingnya tuh berpikiran positif tuh penting. Iya, nah gue tuh batuk pilek ya udah gitu, pilek biasa. Batuk juga kan gue terlalu gitu. Astaga. Anak ini Editor silakan dunia saya sensor ya. Silakan sensor. Kalau emang berbahaya. Iya. Jadi gitu ya, pada saat gue udah dapat udah dinyatakan positif ya gue ketawa-tawa aja. Dalam arti ya sudah, gue emang waktu itu ada batuk juga. Tapi lu ini kan sadar kan bahwa kalau gue keluar gue pasti akan dikucilkan orang atau orang bakal curiga ke gue. Akhirnya lu tetap pasti ada. Lu tetap menjalankan protokol itu kan? Sebenarnya lebih karena dipaksa sih. Oh. Emang batu nih bocah. Karena dipaksa, ya udah akhirnya udah positif, ya udah gue nggak boleh keluar gitu ya. Iya, tapi pada akhirnya lu ngikutin kan? Iya. Ngikutin. Tuh, beli aplaus dulu ke dia. Dia tetap mengikuti walaupun bandel. Kabur-kaburan. Enggak, itu kan pas udah 10 hari kaburnya. Jadi gitu ya, tapi tolong nih. Di umur lu yang masih muda gitu kan, lu kayak di penjara gitu 10 hari di dalam kamar, kayak orang dipingit lah ya. Iya, kayak dipingit ya. Itu keseharian lu di kamar ngapain aja tuh, John? Ya isolasi mandiri yang jelas, tapi maksud gua kan ada aktivitas di kamar, entah itu lu ngapain gitu. Ya tidur. Terus ya nonton YouTube, Netflix. Terus Open ya BO. buka Instagram. Open BO. Instagram kan biasa kalau gue buka explore nih, biasa cewek-cewek seksi ada aja gitu. Iya. Ya udah gitu-gitu aja, Bang. Enggak masalah juga. Gitu-gitu aja, Bang. Oh iya. Ya udah main nonton YouTube-an. Terus teman lu banyak kayak yang ngechat, semoga cepat sembuh ya, ini ya, itu ya gitu. Gue gini, gue tuh pas awal-awal pas gue kena, gue tuh bukannya gue malu ya, gue malas aja, maksudnya pada tahu. Iya. Gue malasnya pada karena tahu. bakal jadi banyak pertanyaan gitu kan. Karena gini, karena gue di awal-awal kan gue selalu gue kor-kor tuh di sosmed gue, kayak Jering lah. Ikutin jejaknya Jering. Anda? Iya. Gini, maksudnya gue kasih ini juga, maksudnya biar orang biar nggak parno lah gitu. Gue kena juga kan ternyata. Tapi katanya maksudnya nanti gue akan mau membuktikan bahwasannya gue pernah kena, tapi gue masih hidup gitu. Tapi lu percaya lah istilah gitu ya jadinya. Gue tetap nggak percaya.
Gini bang. Ai. Gini bang. Iya. Tadi sebelum kita on cam ini, kan tadi kita sempat udah ngobrol ya, masalah gitu kan. Anda membuat YouTube saya menjadi hancur begini. Ya gitu kan. Ya, maksudnya terus konspirasi itu tuh percaya. Oh lu percaya? Gue percaya. Satu orang yang percaya. Ada konspirasi itu gue percaya. Gue nggak percaya ini virus ini ada. Pol-polannya virus ini ada. Kalau memang benar ternyata terbukti ada gitu, misalkan gue salah, misalkan terbukti ada, pasti ini tidak sebahaya yang media beritakan. Oke. Gitu. Kalau gue sih ya Media kan memberitakan. Tim sensornya banyak sekali. Editor pusing. Ya kembali lagi nih. Tadi kan kita ngebahas tentang donor plasma nih. Lu kalau orang abis kena COVID itu kan boleh tuh katanya donor plasma. Dan gue baru tahu nih. Itu gue taunya pun ketika Pak Anies Baswedan kena COVID, selesai kena COVID dia bisa mendonorkan plasma. Karena plasma itu bisa meningkatkan, katanya sih bisa meningkatkan atau menyembuhkan orang yang kena COVID. Maksudnya plasma kita. Jadi plasma itu apa sih? Plasmanya jadi plasma tuh apa ya? Gua enggak. Iya, TV plasma. TV iya. plasma ya kayaknya. Yes, Bang John sudah mulai liar. Gua nggak ngerti ya. Liar. Jadi tuh dia kayaknya warnanya rada kuning kayak urin Maksudnya gitu. tuh dari cairan. Cairan itu darah yang diambil, tapi darahnya itu ketika ini atasnya itu ada tuh yang bening. Let's say darah misalkan gitu ya. Diambil nih ibaratnya nih plasma. Kayaknya tuh sari-sarinya kali ya. Kayak gitu kali ya. Nah itu bisa lu sumbangin plasma itu. Lu nggak ada niatan tuh. Nyumbangin ke yang belum pernah kena. Bukan, bagi yang kena. Oh, yang ada gejala yang lagi gitu ya. Katanya. Ya boleh. Kalau memang itu maksudnya memang terbukti bisa menyembuhkan yang mohon maaf yang gejalanya berat, nggak apa-apa gue sih. Katanya sih. Jadi nggak perlu vaksin kan? Si Bosman itu sembuh karena plasma. Ngomong-ngomong Bosman. Apa tuh? Bosman itu ada salah satu referensi gue juga. Maksudnya apa yang beliau bicarakan melalui riset-riset beliau itu salah satunya dia ada referensi gue. Selain tadi bukti-bukti nyata di depan mata. Tapi pada akhirnya Bosman mengiyakan bahwa COVID itu ada dan by design dia bilang. Beliau bilangnya kan by design. COVID itu by design. Dan lu tetap ya ajan pemirsa. Bingung kan lu sekarang ada makanan banyak. John, udah. Gua radanya ngobrol sama lu tuh rada ngeri, Jon. Iya. Sengaja ya, biar pusing editor gue ya. Betul. Ya, sekali menantang adrenalin gitu. Adrenalin kan. Sampai mana tadi tuh? Jon, lu tetap kalau orang udah kena itu tetap harus protek gak sih terhadap dirinya? Lu nanya gue nanya lu, pikiran lu aja deh. Kan gue nanyanya sama lu. Ya kalau pertanyaannya ke protokol kesehatan kan siapapun kapanpun kayaknya ini kan. Ya, kalau nanya gua, lu mau udah kena apa belum kena ya lu harus tetap menjunjung tinggi kehidupan lo yang normal seperti biasa sebelum-sebelumnya. Iya, karena kita hidup itu terus makan gitu. Ya enggak? Iya. Mungkin ini juga PR juga buat pemerintah ya, buat agar gimana caranya tuh manusia hidup seperti biasa, layaknya 2 tahun sebelum silam. Iya. Bener gak? Iya. Karena banyak banget nih kita nih rakyat-rakyat bawah, rakyat-rakyat jelata tuh jadi pusing gara-gara COVID. Bener gak? Lu pusing gak sih, Jan? Pusing banget lah. Jangan rakyat jelata, maksudnya kayak pengusaha-pengusaha besar pun juga kan pada ini kan. Gue ngeliat di mana ya? Ini. Di aplikasi jual beli hotel dijual, cuy. Iya, banyak. Di Bali juga banyak yang dijual-jualin. Hotel-hotel Jakarta yang gede-gede banget dijual.
Karena apa tuh? Maksudnya kan iya, maksudnya dalam arti kan dia karena nggak ada pemasukan. Tapi nah makanya lu kalau mau ke hotel sekarang murah. Iya, makanya orang-orang yang lagi nyari-nyari BO-an ya. BO lagi, open BO lagi. Anjing nih bocah. Nyari BO hotel murah kan. Oh iya. Nih, Doi juga punya channel YouTube. Nama channel YouTube lu apa? Fahmi Sarjono. Fahmi Sarjono. Nah, namanya sahaja sekali, tapi otaknya bangsat. Di situ ada ngebahas tentang open BO. Oh, kalau yang open BO itu di channel satu lagi. Oh, di channel satu lagi. Channel apa jatuh itu channel komunitas kan. Nah, channel lu yang menonjol yang rame gitu apa tuh? Yang lu ngebahas apa tuh di situ? Semua videoku tuh rame. Channel pribadi gua Fahmi Sarjono. Terus gua juga ada nge-host di satu channel namanya Studio Baru. Studio Baru. Search aja Studio Baru. Kalau di channel lu ngebahas tentang apa nih biasanya? Lebih gue suka cover sih biasanya. Cover lagu. Berarti lu bisa nyanyi dong ya? Bisa. Kan gue ini anak band. Sangat sombong bocah ini. Oke, kembali lagi nih. Lu kena COVID. Lu ngerasa ada perasaan bersalah gak di dalam keluarga lu ketika lu kena? Wah, gue takut menularkan keluarga gue nih atau gimana? Kalau itu sih gue akuin sedikit ada. Ya, udah sih, nggak usah sedikit, banyak juga nggak apa-apa. Ya oke lah, sedikit banyak gue merasakan takut menularkan, ada pasti rasa takutnya. Tapi ya pada saat prakteknya pada saat kakak gua ngurusin gua, terus kebetulan bokap nyokap baru balik kan waktu itu. Setelah gua sama adek gua beberapa hari isolasi itu, beberapa hari baru bokap nyokap baru pulang dari Makassar kan. Terus akhirnya ngurusin gua, dan ngurusinnya nggak se-protect lebay pas masuk kamar pakai APD, bawain makanan, biasa aja gitu kan, cuma pakai masker doang gitu. Tapi gini, karena kan gua orang yang belum pernah kena COVID ya, jadi gua agak. Lo belum pernah? Belum. Ayo dong, kapan? Jadi gue nggak tahu nih, maksud gue yang gue takutin kan kalau gue isolasi mandiri gitu. Nggak bisa kerja. Satu, nggak bisa kerja. Yang kedua, ya semua aktivitas terganggu gitu kan. Pasti. Ketika gue mules, gue pengen boker, itu kan WC ada di luar kan, di luar kamar. Kalau gue keluar, gue takut keluarga gue gitu. Itu kan jadi hukum sosial juga menurut gue. Iya. Tapi kalau di keluarga lo enggak kayak gitu ya? Kalau kemarin gue isolasinya di kamar yang ada kamar mandi di dalam. Oh. Di kamar nyokap. Orang kaya lu berarti ya? Sejak kapan jadi patokan orang kamar dalamnya kamar mandi jadi patokan orang kaya? Itu kalau orang ngekos yang kamar mandi dalam enggak gitu, Jon. Sih kalau itu mahal sih. Kalau ngekos, yang ditanya kamar mandi di dalam apa di luar? Oh, kamar mandinya di dalam, tidurnya di luar. Iya, banyak kan yang kayak gitu. Iya. Itu beda harga pasti. Iya sih. Iya. Ini gue bingung nih nanya sama dia, nanya apaan nih anjir. Kalau ya gue sambil ini ya, sambil gue ini ya. Jadi pas gue isolasi itu berdua sama adik gue, karena kebetulan serumah yang positif kita berdua sama adik gue. Kebetulan isolasinya di kamar nyokap dan ada kamar mandi dalam gitu. Kaya enggak, tapi ya alhamdulillah cukup lah. Iya. Itu. Klarifikasi. Ya lu sih lagi ya. Jadi patokan kamar mandi dalam orang kaya aja. Udah gitu kan kamar nyokap doang, bukan kamar gue. Kalau kamar lu gue kayak merasa hidup di gua atau enggak lu? 10 hari di dalam kamar? Enggak di gua juga sih. Maksudnya ya alhamdulillah hidup di zaman sekarang, maksudnya ada hiburan banyak lah di gadget gitu kan. Iya. VCS gitu kan. VCS apa VCS? Next. Iya. Kalau gua pura-pura enggak tahu. Iya. Kalau ngerasa kayak gua banget sih enggak. Ya namanya ngerasa jenuh pasti jenuh banget, apalagi kan gue orang termasuk, kalau gue banget, gue tuh termasuk orang yang nggak betah kerja kantoran ya. Iya. Nggak betah depan komputer. Gitu. Artinya lu doyan main lah gitu. Gue doyan keluar gitu, makanya gue kalau lagi proyekan gue ngedit itu nggak bisa. Maksudnya gue bisa ngedit, cuman
kalau dijadiin profesi yang gue lakukan sehari-hari nggak bakal betah gitu. Jadi ya gue ngerasa bosen banget. Gue tuh sampai ini juga kesel nih kakak gue nih. Kesel gue tuh apa ini mulu kan. Aku bosan. Gue serius sampai gitu. Aku bosan. Aku sehat. Terus diginiin sama kakak gue. Coba gini. Gue gini. Wow. Emang batu nih bocah. Tapi lu pas lu kena lu positif, ada gak sih lu ngelakuin gue nih pengen sembuh gitu, entah lu olahraga yang tadinya nggak pernah olahraga gitu? Iya, gue olahraga di kamar. Apaan? Main bekel atau apa? Push up, sit up. Terus gue kan ada dumbbell di rumah ini di kamar, gue ambil terus gue tak. Ya gitu-gitu aja sih terus. Langsung ngerasa karena nggak bisa keluar jogging kan ya gue kayak lari di tempat gitu loh. Iya tahu. Gitu lari di tempat. Olahraga yang gue bisa lakukan di satu ruangan itu aja. Dan yang paling penting sih pikiran lo harus positif. Nah, itu kan yang penting yang utama ya. Nah di pikiran gue tuh ya selalu gue paksakan gitu. Aku sehat. Iya aku. Masih bengek kok. Gitu. Terus lu ada pesan-pesan nggak buat teman-teman tuh yang entah yang belum kena atau yang lagi kena gitu? Pesannya? Nggak usah yang nyeleneh pesannya, yang serius dikit gitu. Yang serius dikit ya. Sebenarnya ada banyak sih pesan dan perbandingan. Aduh, curiga gue nih. Gue kasih perbandingan ini aja ya. Iya. Gue kasih perbandingan ini aja. Ini rokok, ya kan. Setiap kita beli rokok untuk para perokok, itu kan sudah ada peringatannya yang jelas di sini. Dan belakangan ini dikerucutkan atau semboyannya adalah rokok. Tol. Jadi untuk para perokok itu penyumbang pajak terbesar. Oh iya jelas sekali itu. Bangga sekali. Nah, makanya seharusnya gini. Kalau lu mau agar rokok itu tidak ada gampang cuy. Kalau bicara seperti itu ya, jangan tutup pabrik rokoknya. Tapi tutup pabrik korek apinya. Ya nggak? Ada rokok nggak ada korek, lu gimana nyalain? Kalau pas lagi panas pakai kaca pembesar, terus lama-lama kebakar kan bisa. Atau batu, yang purba. Kan bahasnya bukan itu bang. Ini gue bahas pesan dan kesan kenapa jadi ke rokok. Ya enggak kan tadi lu minta gue pesan. Nah gue kasih contohnya gini. Ini rokok. Rokok ini kan ada banyak efek sampingnya. Dalam ininya lah ya. Tapi maksudnya nggak semua orang yang perokok mati karena rokok. Maksudnya orang yang umurnya panjang juga banyak kan? Oh banyak. Bokap gue pun di umur 83 dia mau meninggal tetap masih ngerokok kan. Maksudnya tidak semua itu kan. Terus masyarakat kasih protokol yang terlalu ketat. Terus jam malam apa segala macam membuat tujuannya untuk itu kan upaya pemerintah sedang mengupayakan sampai nanti dikerucutkan lagi yang lebih efisien tuh apa mungkin itu ya. Kalau memang hal-hal yang mematikan itu sangat dijaga dan untuk istilahnya biar nggak ada gitu kan, kenapa rokok nggak ditutup pabriknya ya gitu aja sih perbandingannya. Bersangkutan dengan orang banyak cuy, kita juga nggak bisa. Covid juga bersangkutan sama orang banyak. Tapi Covid nih aktivitas dibatasin. Orang banyak yang mati kelaparan nggak? Ya banyak. Ya kan? Nah makanya pemerintah kan sedang mengupayakan sampai nantinya belum tahu nih arahnya kemana nih. Karena kan Covid ini baru setahun. Sedangkan rokok dari zaman manusia purba itu sudah ada cuy. Jadi mungkin analisanya sudah jelas. Jadi menurut lo nggak bisa jadi
Sambil ini, oke. Anjing, gue minta pesan dan kesan Iya, apa pesan jadi? gua itu termasuk pesan nggak sih? Kan pesan. Oh, itu perbandingan. Pesan ya? pertanyaan pesan gue gua. gini. Oh iya, sorry. Pesannya apa gitu bagi orang yang belum kena dan yang sedang kena gitu. Yang belum kena pesannya adalah jangan stres. Satu. Udah, itu aja. Jangan stres. Jangan stres dan jangan gini. Oke lah kita ikutin pemerintah ya. Jaga protokol gitu segala macam. Tapi jangan berlebihan. Gak usah lebay. Kayak ada beberapa penumpang gue nih, gue kan driver taksi online. Bro, penumpang gue masuk buka pintu gue. Semprot. Yoi. Bentar ya masih semprot. Nggak apa-apa dong kan untuk dirinya. Ya kan, gitu. tapi maksudnya semprotnya jangan lebay gitu loh. Gue sampai lagi nih kepala gue. Mbak, sekalian aja dicuciin mobil saya. Baru ini nih, degang pintu sebelum juga semprot dulu. Break, oke lah. Nah sebentar ya disemprot dulu ya. Padahal udah gue kasih, kan gue dapat itu tuh dari yang kayak kotak di wartel. Dikasih wartel sekat. Padahal sekat udah ada. Gue meskipun gini ya, gue meskipun bejat-bejat gini nggak percaya COVID, tetap mobil tuh selalu gue bersihin tiap hari, gue semprot. Tapi mobil lu mohon maaf nih, lampunya nggak ada sebelah John. Itu gue lepas karena kemasukan air. Kenapa bahas itu sih? Iya. Itu pesan yang belum kena. Maksudnya oke, jaga kesehatan nggak selalu pakai nggak cuma pakai masker. Olahraga, berjemur, apalagi Indonesia termasuk Jakarta kaya akan matahari ya, itu dimanfaatkan, nggak usah maskeran mulu. Justru menurut gua kalau pakai masker mulu kita nafas jadi susah. Iya. Lo percaya nggak pakai masker nih kita sedikit banyak menghirup karbon dioksida, napas yang kita hembuskan karena kita balik lagi hirup lagi. Karena gue pernah cuy, nih bicara, gue lagi di kantor gitu ya, dalam keadaan sehat walafiat ya pokoknya ya. Gue nggak tahu dan gue nggak sadar kalau masker gue itu kayaknya kekencengan. Nah itu yang bahaya tuh, apalagi langsung mau jatuh gue kayak orang nggak ada oksigen. Iya. Gue masih bingung lah, gue kenapa ini, gue darah rendah apa gimana? Lo pakai masker apa? Masker gas? Enggak juga, gue pakai masker biasa. Oh yang N95 ya? Bukan, jadi kan kalau di kantor gue suka dapat tuh masker ini, masker itu suka. Nah gue nyobain, dah gue iket nih kenceng kan. Ternyata gue masih belum sadar kalau itu karena masker. Ternyata pas gue gue sampai bekas gini, mungkin gue total lemes itu gara-gara kurang oksigen karena pakai masker kenceng. Karbon dioksida jatuhnya. Terus itu untuk yang belum kena. Yang udah kena. Yang udah kena, santai aja lah. Ya udah nikmatin hari santaimu di isolasi. Iya. Gitu. Jangan ya itu kembali lagi sama tadi pesan yang jangan stres. Lu kan isolasi mandiri ya? Kan sempat gak lu dirujuk ditawarin lu nggak ke Wisma Atlet aja atau? Sama teman gua ada, kebetulan teman gua kan dia orang termasuk orang kesehatan ya. Yang dia perawat juga, perawat COVID. Gue ditawarin di hotel Sleepy. Ada satu hotel di Sleepy. Cuman gue nggak mau. Kenapa? Ngapain? Nggak seru. Enakan di rumah gitu ya. Enakan di rumah. Iya, tapi kan kalau di rumah lu ada resiko menularkan kan gitu ya katanya. Gue tetap katanya sih. Iya. Tapi gue tidak peduli ya kan. Oh, Anda sangat bajingan. Gue udah ditawarin dan gue nggak mau. Oh gitu. Lu nggak mau ya pasti. Tuh. Dan pesan yang satu lagi ya, yang udah kena ya, yang udah kena dan sembuh ya. Ya sudah, pesannya adalah lu buktinya masih hidup kan. Dan lu bisa menyebarkan kebaikan mungkin ya dengan mengasih tahu ini lo pengalaman gue gitu loh. Bahwasanya tidak perlu gini. Nih mohon maaf untuk para pemerintah ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pemerintah yang mempunyai wewenang, kebijakan-kebijakan PSBB, PPKM segala macam yang memberatkan terutama orang-orang kecil dalam mencari nafkah. Kayak pedagang-pedagang malam, kayak pedagang malam, kayak tukang pecel lele. Mulai buka sore, jam 5 mulai masang-masang tenda. Jam 7 suruh tutup. Tiba-tiba enggak jam 7 juga sih. Kayaknya kalau enggak salah jam 8. Bang, nanggung bang, nambah 15 menit gitu. Kayak gitu. Cuma sampai taruh misalnya jam 9 udah tutup. Apa dia nutup omsetnya? Ya kan? Kayak gitu-gitu tuh. Mungkin itu PR. Kayak gitu. Iya, menurut gue itu adalah PR pemerintah bahwasanya kebijakan PSBB dan segala macam itu menurut gua nggak perlu. Tidak perlu seketat itu dan sampai gini loh, sampai
menutup rezeki orang gitu. Iya. Sekarang berapa banyak, berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta orang yang terdampak rezekinya, Oh, banyak terdampak banget, maishanya John. Banyak. karena pandemi ini. Banyak. Gitu. Terlepas dari virus ini bahaya atau enggak ya? Iya. Dengan kebijakan-kebijakan yang terlalu ini. Ya kalau pemerintah sih enak aja, misalkan mohon maaf kayak Pol PP razia masker. Kamu ini denda 100.000. Kenapa? Ya dia sih enak main bacot aja denda. Lu dapat gaji tetep. Kantor lu samping kecamatan. Rumah lu samping kecamatan, digerebek lu. Udah. Daripada razianya aja juga obrolan kita semakin melantur. Lo naik mobil aja. Udah. Apa berkerumun lu? Oke. Udah itu aja ya menurut gua. Obrolan yang sangat mengerikan ini. Iya. Gua baru syuting lagi, John. Udah mau setahun nih. Selamat bekerja keras ya. Iya. Oke. Itu aja sih obrolan gue bersama Fahmi. Fahmi siapa, John? Tadi namanya? Sarjono. Gokil gak tuh namanya tuh. Oke. Kalau lu ada yang mau komen, mau menghujat-hujat, dipersilahkan. Ini orangnya nih, Fahmi. Channel YouTube lu apa, John? Fahmi yang pribadi. Iya. Fahmi Sarjono juga sama. Fahmi Sarjono. Instagram juga Fahmi Sarjono. Lu cari dia. Lu hujat-hujat jangan di Cari. YouTube gue boleh tapi yang baik-baik aja. Kalau mau hujat gue langsung DM gue aja lah. Iya, DM aja lah. DM gue aja enggak apa-apa. Apa-apa ini. Emang harus Gue dihujat. tunggu ya. Gue tunggu. Oke, itulah aja obrolan warung bersama Thank you nih, Bang, ya. Fahmi. Oke. Thank you, Bang. Thank you, brother. Nggak ada. Udah, bye.